Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nyong kuwi sapa nyong ya iki. Nyong kuwi sapa nyong ya iki. Hanya manusia biasa yang ingin mendapatkan pahala dengan amal yang sekecil-kecilnya. Guys, ini saya baca-baca guys. Ada hadis Rasulullah SAW mengenai fadilah Al-Quran. Ini pokoknya bagus guys. Bagus. Pokoknya hadis ini bikin semangat baca Al-Quran guys. Ini saya akan bacakan hadisnya, tapi mohon maaf kalau nanti ada kesalahan dalam membaca, jangan diaru-arui ya guys. Soalnya maklum, bukan ustadz, bukan mubalik, hanya manusia biasa yang ingin menyebar kebaikan dengan amal sekecil-kecilnya. Ini guys hadisnya guys, saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam Al-Qur'an akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah membacanya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini guys, nah bagus kan hadisnya. Pokoknya bikin semangatlah baca Al-Quran. Walaupun susah payah membaca Al-Quran, ini akan tetap mendapatkan pahala, bahkan pahalanya 2 kali guys. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, pahalanya 2 kali guys. Walaupun menurut keterangan di sini oleh ulama bahwa pahalanya tentu tidak bisa menyaingi, tentu tidak bisa menandingi pahalanya orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran. Orang yang mahir dalam Al-Quran ini adalah orang yang sudah bacaannya bagus, dia hafal Al-Quran juga. Dialah orang yang mahir dalam Al-Quran. Seperti kita, orang yang masih terbata-bata baca Al-Qurannya, seyogyanya jangan berkecil hati, karena tetap kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap memberikan pahala yang bahkan pahalanya 2 kali. Dia mau pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dari kesusah payahannya dia dalam membaca Al-Quran. Belum pandai membaca Al-Quran tetapi masih mau membaca Al-Quran terus-menerus. Hal ini tentunya lebih baik dong guys, ya kan? Lebih baik dia walaupun masih terbata-bata, walaupun dia masih terbata-bata baca Al-Quran, belum lancar membaca Al-Quran, ini lebih baik daripada tentunya ini lebih baik guys. Dia walaupun belum membaca, tentunya ini lebih baik walaupun dalam membaca Al-Quran ini masih terbata-bata, masih kesusahan, tapi dia mau membaca terus dan menerus, membaca kalamullah, membaca Al-Quran hari demi hari, terus dia membaca Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kemudian diulangi lagi terus dan terus. Ini lebih baik baginya daripada orang yang sudah pandai baca Al-Quran, lancar tajwidnya, ya kan? Bisa tajwidnya, akan mengerti maknanya, tetapi Al-Quran dibiarkan begitu saja tanpa disentuhnya, tanpa dibacanya. Guys, ini motivasi untuk kita semua agar senantiasa menjadikan Al-Quran bacaan sehari-hari kita. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita
Sekali lagi mohon maaf dari awal sampai akhir apabila ada khilafnya, ada salahnya dalam atur tutur kata saya. Karena saya bukan ustadz, bukan mubalik, hanya orang biasa yang ingin mendapatkan pahala di akhirat kelak dengan amal yang sedikit. Semoga video ini bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dari hadis yang telah kita sama-sama mendengarkan tentang pahala atau keutamaan membaca Al-Quran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.